PST demo dan sampaikan Labdu di Kejati Sumsel desak usut tuntas dugaan pengkondisian proyek pekerjaan Siring Induk TPA Bukit Kancil Muara Enim 2025. Palembang, permasalahan dugaan pengkondisian proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pemkab Muara Enim ternyata juga menjadi sorotan Lembaga Pemerhati Situasi Terkini PST. Karena itu Lembaga Pemerhati Situasi Terkini PST menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumsel, Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Salah satu paket proyek yang diduga sudah dikondisikan jadi agenda pada aksi unjuk rasa ini adalah proyek pembangunan Siring Induk TPA Bukit Kancil pada APBDP Kabupaten Muara Enim 2025 dengan nilai dana Rp1.484.000.000. Pada unjuk rasa ini, Lembaga Pemerhati Situasi Terkini PST bukan cuma berorasi melainkan juga menyampaikan laporan dan pengaduan, Labdu, langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait dugaan pengkondisian proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Muara Enim tersebut. Ketua Lembaga Pemerhati Situasi Terkini PST, Dian HS mengatakan, melihat fenomena atau isu yang berkembang di Kabupaten Muara Enim saat ini diduga pengkondisian paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dilakukan sudah sangat terstruktur dan masif. Pengkondisian proyek dimaksud diduga dilaksanakan oleh oknum yang berinisial IS selaku Kabid AMPL PUPR Pemkab Muara Enim bersama oknum yang berinisial IS yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Muara Enim. Dian menyebut dua oknum pegawai Dinas PUPR Muara Enim itu atau lebih dikenal dengan sebutan duo IS atau kalau digabung menjadi ISIS. Dian mengungkapkan ada dugaan kuat dua oknum ISIS itu sangat berperan dalam pengaturan proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Kami menduga kuat dua oknum ISIS itu merupakan pemeran yang sangat penting dalam dugaan pengaturan atau pembagian proyek-proyek kegiatan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Ungkap Dian kepada wartawan Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Masih kata Dian, peran oknum duo ISIS itu disinyalir memiliki backing oknum anggota DPRD Muara Enim yang diduga merupakan adik orang penting di Kabupaten Muara Enim. Dua oknum IS bersama oknum anggota DPRD Muara Enim itu diduga mengatur semua judul proyek di lingkungan Dinas PUPR Pemkab Muara Enim dengan dalih mengatasnamakan pokok-pokok pikiran pokir. Dian melanjutkan, terkait adanya dugaan pengkondisian proyek di Dinas PUPR Muara Enim itu, dirinya memiliki alat bukti pendukung seperti dokumen dan foto lokasi proyek kegiatan Dinas PUPR Muara Enim yang diduga sudah dikondisikan oleh dua oknum ISIS dan komplotannya. Dikatakan Dian lagi, dirinya mensinyalir ada banyak proyek di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim yang sudah dikondisikan dan bermasalah. Kami menduga kuat ada banyak proyek tahun anggaran 2025 yang sudah dikondisikan dan bermasalah. Salah satunya proyek pembangunan Siring Induk TPA Bukit Kancil Muara Enim, kata Dian. Dian pun menegaskan, dugaan tersebut bukan tanpa dasar, karena dirinya memiliki alat bukti pendukung. Kami memiliki bukti bahwa proyek Siring Induk TPA Bukit Kancil Muara Enim itu belum ada pengumuman pemenang tender dan penandatanganan kontrak. Tapi kegiatan itu sudah lebih dulu dikerjakan. Bahkan hingga saat ini proyek tersebut diduga belum selesai, katanya. PUPR Kabupaten Muara Enim, kawan-kawan. Ya, karena dugaan kami itu bukan tidak mendasar. Proyek APBDP tahun 2025 dikerjakan itu pada saat tanggal 11. Selain itu, lanjut Dian, oknum anggota DPRD dimaksud diduga bukan hanya berperan di Dinas PUPR saja, akan tetapi hampir seluruh OPD yang ada di Pemkab Muara Enim. Dian menyinggung keterlibatan oknum IS yang saat ini masih dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Kabid AMPL PUPR Muara Enim pada kejadian OTT KPK 2019 silam. Mirisnya lagi, oknum IS yang saat ini menjabat Kabid AMPL PUPR Muara Enim diduga masih dipercaya mengatur proyek di Dinas PUPR Muara Enim, walaupun oknum IS diduga aktor penting pada kejadian operasi tangkap tangan OTT KPK di Muara Enim 2019 yang lalu. Pada kejadian OTT KPK 2019 itu saudara IS diduga ikut menerima aliran dana suap fee proyek sebesar 1,5 miliar rupiah, ungkap Dian. Tetapi dalam prosesnya saudara IS berhasil lolos dari jeratan hukum dengan dalih mengatasnamakan perintah atasan. Ironinya lagi,
Sekarang saudara IS diduga kembali ditunjuk menjadi aktor penting dalam pengaturan proyek oleh oknum DPRD Muara Enim, kata Dian. Kami menduga kuat oknum DPRD yang dimaksud merupakan adik pejabat tinggi di Kabupaten Muara Enim. Yang disinyalir permainan itu pun diketahui oleh orang penting di Kabupaten Muara Enim itu. Untuk menjalankan kembali aksinya. Yang sama dengan modus pokir guna memperkaya diri sendiri dan kelompok mereka. Tutur Dian. Terkait dugaan tersebut, Dian pun berharap pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk turun ke Kabupaten Muara Enim mengusut tuntas kasus dugaan pengkondisian proyek. Sehingga Kabupaten Muara Enim dapat dijalankan oleh orang-orang yang bersih, jujur dan berintegritas untuk membangun Kabupaten Muara Enim. Kami menaruh harapan besar pada Kejati Sumsel selain melakukan penyelidikan atas dugaan yang kami sampaikan dan memohon kepada Kejati Sumsel dan jajarannya untuk segera memeriksa saudara IS, yang diduga pernah bermasalah pada tahun 2019 lalu. Pungkasnya.